Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 623 Masehi, umat Islam segera membaiat Abu Bakar radhiyallahu an sebagai pengganti beliau. Istilah pengganti ini dalam bahasa Arab adalah khalifah. Lengkapnya Khalifatul Rasulillah atau pengganti Rasulullah. Maksudnya bukan menggantikan posisi kenabian Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan posisi beliau sallallahu alaihi wasallam sebagai pemimpin tertinggi umat Islam. Sebab nabi kita itu selain sebagai nabi, juga berperan sebagai pemimpin tertinggi umat Islam. Selain itu, ada juga sebutan lain buat posisi tertinggi umat Islam sedunia, yaitu istilah Amirul Mukminin. Artinya adalah pemimpin umat Islam. Sahabat channel Muhammad Hafni, sebelum saya menyebutkan beberapa urutan khilafah di dalam Islam, bantu channel ini untuk terus berkembang dengan cara klik tombol subscribe, share dan juga nyalakan lonceng. Yang pertama, Khilafah Rashidah. Khilafah Rashidah berdiri tepat di hari wafatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terdiri dari 4 orang atau 5 orang sahabat Nabi yang menjadi khalifah secara bergantian. Masa berlakunya selama kurang lebih 30 tahun. Disebut juga sebagai Khalifah Rashidah karena posisi mereka sebagai sahabat Nabi yang mendapat petunjuk, dan memang ada pesan dari Nabi untuk mentaati para Khalifah Rashidah ini. Yang kedua, Khilafah Bani Umayyah. Khilafah ini berpusat di Syria, tepatnya di kota Damaskus. Berdiri untuk masa waktu sekitar 90 tahun atau tepatnya 89 tahun setelah era Khulafaur Rasyidin selesai. Khalifah pertama adalah Muawiyah, sedangkan khalifah terakhir adalah Marwan bin Muhammad bin Marwan bin Hakam. Sebenarnya Khilafah Bani Umayyah ini punya perpanjangan silsilah, sebab satu dari keturunan mereka ada yang menyeberang ke semenanjung Libria dan masuk ke Spanyol. Di Spanyol mereka kemudian mendirikan khilafah tersendiri yang terlepas dari khilafah besar Bani Abbasiyah. Yang ketiga, Khilafah Bani Abbasiyah. Kemudian kekhalifahan beralih ke tangan Bani Abbasiyah yang berpusat di Baghdad. Total masa berlaku khilafah ini sekitar 446 tahun. Khalifah pertama adalah Abu Al-Abbas Asy-Syafa'ah, sedangkan khalifah terakhirnya Al-Mutawakkil 'ala Allah. Khilafah Bani Abbasiyah dihancurkan oleh pasukan Tartar atau Mongol, sehingga umat Islam sempat hidup selama 3,5 tahun tanpa adanya khalifah. Namun kurun waktunya hanya terpaut 3,5 tahun saja, dan segera berdiri Khilafah Utsmaniyah. Yang keempat, Khilafah Bani Utsmaniyah. Khilafah Bani Utsmaniyah tercatat memiliki 30 orang khalifah yang berlangsung mulai dari abad 10 Hijriah atau abad ke-16 Masehi. Khalifah terakhir umat Islam sedunia adalah Abdul Majid II. Semenjak tumbangnya khilafah terakhir ini, berarti umat Islam telah hidup lebih dari selama 97 tahun tanpa keberadaan lembaga yang menyatukan. Lantas kemudian yang menjadi pertanyaan, kapan kembalinya khilafah Islam ini? Lepas dari realitas di lapangan yang kurang menggembirakan, di mana umat Islam saat ini menjadi budak barat, kekayaan alam mereka dijarah, ekonomi mereka terpuruk, nilai mata uang mereka sangat rendah, hutang luar negeri mereka bertumpuk tak terbayar, pemuda mereka dirusak, wanita mereka menjadi hamba syahwat, bahkan masih ditambah lagi dengan rombongan Islam liberal dan sebagainya. Namun masih ada harapan. Kita masih menemukan satu hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang cukup melegakan. Itu kabar gembira dari beliau bahwa suatu saat khilafah ini akan kembali terbentuk, bahkan dengan kualitasnya yang rasyidah itu. Sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kemudian akan tegak khilafah rasyidah yang sesuai dengan manhaj. Namun tentunya khilafah ini tidak akan terbentuk begitu saja.
bila hanya dengan doa dan diam saja, atau hanya dengan bicara dan demonstrasi saja, setiap umat Islam meski bersinergi untuk saling menguatkan dan saling menyokong semua upaya untuk kembali kepada khilafah Islamiyah. Sebab setiap elemen umat punya potensi yang mungkin tidak dimiliki oleh saudaranya. Maka seruan untuk kembali kepada khilafah seharusnya bukan sekedar lip service, namun harus diiringi dengan kerja nyata, pembinaan dan pengkaderan 1,5 miliar umat, pendirian lembaga pendidikan dan sekian banyak pos-pos penting umat. Lantas diiringi juga dengan kebesaran hati, keterbukaan sikap serta jiwa kepemimpinan dunia Islam yang mumpuni. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada kita untuk dapat menyaksikan berdirinya khilafah Islamiyah selama kita hidup. Sungguh sebuah kepuasan yang diimpikan oleh dunia Islam selama ini. Amin ya rabbal alamin.